Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Baiklah, di video kali ini kita akan membahas mengenai sumber belajar di lingkungan sekolah dan madrasah. Selamat mendengarkan. Baiklah, sebelum kita memasuki materi selanjutnya mengenai sumber belajar, ada baiknya kita mengulas materi sebelumnya, yaitu mengenai pengertian, fungsi, dan manfaat media pembelajaran. Yaitu yang pertama, pengertian media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar, sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa untuk belajar. Kemudian, fungsi media pembelajaran. Yang pertama, menangkap suatu objek atau peristiwa-peristiwa. Yang kedua, memanipulasi keadaan, peristiwa, atau objek tertentu. Yang ketiga, menambah gairah dan motivasi belajar siswa. Yang keempat, media pembelajaran memiliki nilai praktis. Kemudian, manfaat media pembelajaran yang pertama, meningkatkan kualitas belajar mengajar. Yang kedua, praktis dalam menyampaikan pesan. Yang ketiga, menarik daya pikat siswa. Yang keempat, menciptakan situasi belajar yang tidak dapat dilupakan peserta didik. Yang kelima, menciptakan literasi. Itulah tadi pemaparan materi yang minggu lalu. Baiklah, sekarang kita memasuki pembahasan mengenai sumber belajar di lingkungan sekolah dan di madrasah, yang dimana di sini saya mengambil 4 topik, yaitu yang pertama, pengertian sumber belajar, yang kedua, jenis-jenis sumber belajar, yang ketiga, fungsi sumber belajar, dan keempat, manfaat sumber belajar. Baiklah, di sini kita akan membahas pengertian sumber belajar secara istilah. Sumber belajar adalah semua sumber baik berupa data, fakta, ide, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi, sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar agar mencapai kompetensi tertentu. Kemudian, pengertian sumber belajar menurut para ahli. Yang pertama, sumber belajar menurut Rohani adalah segala macam sumber yang ada di luar diri seseorang dan yang memungkinkan terjadinya proses belajar. Jadi, referensi dari ahli di atas dapat kita simpulkan, sumber belajar adalah segala sesuatu yang berasal dari luar diri peserta didik yang dapat membantu terjadinya proses belajar. Kemudian, sumber belajar menurut AECT, Association of Education and Communication Technology, adalah sumber yang meliputi data, orang, dan bahan yang digunakan oleh peserta didik, baik secara sendiri-sendiri maupun dalam bentuk gabungan, biasanya dalam situasi informal untuk memberikan kemudahan belajar. Kemudian, jenis-jenis sumber belajar menurut AECT, Association of Education and Communication Technology. Yang pertama, pesan. Pesan adalah sumber belajar yang meliputi pesan formal dan pesan non-formal. Contoh pesan formal yaitu pesan yang dikeluarkan oleh lembaga resmi seperti pemerintah atau pesan yang disampaikan guru dalam situasi belajar. Contohnya seperti sedang menjelaskan materi di dalam kelas. Kemudian, pesan non-formal yaitu pesan yang ada di lingkungan masyarakat luas yang digunakan dalam pembelajaran seperti ceramah, cerita rakyat, dan lainnya. Yang kedua yaitu orang. Orang yaitu semua orang pada dasarnya berperan sebagai sumber belajar. Namun, secara umum dapat dibagi 2 kelompok. Yang pertama, kelompok orang yang didesain khusus sebagai sumber belajar utama yang dididik secara profesional untuk mengajar seperti guru, konselor. Kemudian yang kedua, kelompok orang yang memiliki profesi selain tenaga yang berada di lingkungan pendidikan dan profesinya tidak terbatas, misalnya seperti pertanian. Yang ketiga yaitu bahan. Bahan merupakan format yang digunakan untuk menyimpan pesan pembelajaran seperti buku paket, modul, film, dan lainnya.
Kemudian jenis sumber belajar yang keempat yaitu alat. Alat adalah benda-benda yang berbentuk fisik, sering disebut juga dengan perangkat keras atau hardware. Alat ini berfungsi untuk menyampaikan bahan-bahan seperti multimedia project. Dan yang kelima yaitu teknik. Teknik adalah cara atau prosedur yang digunakan orang dalam memberikan pembelajaran guna tercapai tujuan pembelajaran. Di dalamnya itu mencakup tanya jawab, permainan atau simulasi. Dan yang terakhir atau keenam yaitu latar atau lingkungan yang berada di dalam sekolah atau madrasah maupun lingkungan yang berada di luar sekolah, baik yang sengaja dirancang maupun yang tidak secara khusus disiapkan untuk pembelajaran, seperti ruang kelas, perpustakaan, tempat warkop, dan lainnya. Pembahasan selanjutnya yaitu fungsi sumber belajar. Yang pertama, meningkatkan produktivitas pembelajaran yaitu dengan cara pertama mempercepat laju belajar dan membantu guru atau pendidik untuk menggunakan waktu secara lebih baik. Dan yang kedua, mengurangi beban guru atau pendidik dalam menyajikan informasi sehingga dapat lebih banyak membina dan mengembangkan gairah dalam belajar. Fungsi yang kedua, memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual dengan cara yang pertama mengurangi kontrol guru atau pendidik yang kaku dan tradisional, dan yang kedua memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya. Fungsi yang ketiga, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran yaitu dengan cara yang pertama, perancangan program pembelajaran yang lebih sistematis. Yang kedua, pengembangan bahan pengajaran yang dilandasi oleh penelitian. Fungsi yang keempat, lebih memantapkan pembelajaran yaitu dengan cara yang pertama, meningkatkan kemampuan sumber belajar. Yang kedua, penyajian informasi dan bahan secara lebih konkret. Dan fungsi yang kelima, memungkinkan belajar secara seketika yaitu yang pertama, mengurangi kesenjangan antara pembelajaran yang bersifat verbal dan abstrak dengan realitas yang sifatnya konkret, dan yang kedua memberikan pengetahuan yang sifatnya langsung. Dan fungsi yang terakhir atau yang keenam, memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas dengan menyajikan informasi yang mampu menembus batas geografis. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir yaitu manfaat sumber belajar. Yang pertama, memberikan pengalaman belajar secara langsung dan lebih konkret kepada peserta didik, misalnya dengan melakukan kunjungan ke objek-objek wisata seperti candi, pelabuhan, kebun binatang, dan lainnya. Yang kedua, menyajikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan, dikunjungi, atau dilihat secara langsung, misalnya dena, sketsa, film, foto, dan lainnya. Dan yang ketiga, menambah dan memperluas cakrawala yang ada di dalam kelas, misal film, narasumber, majalah, dan lainnya. Yang keempat, memberikan informasi yang akurat dan terbaru, misal ensiklopedia, buku-buku bacaan, majalah, dan lainnya. Yang kelima, membantu memecahkan masalah pendidikan dalam lingkup mikro maupun makro. Yang keenam, memberikan motivasi yang positif. Dan yang ketujuh, merangsang untuk berpikir kritis, merangsang untuk bersikap lebih serta berkembang lebih jauh. Jadi, dari penjelasan tadi dapat saya simpulkan bahwasannya sumber belajar merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar lingkungan, kegiatan belajar secara fungsional yang dapat digunakan untuk membantu optimalisasi hasil belajar. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.